Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Exinter akan membuat video mengenai IIFM atau International Islamic Financial Market. Adapun anggota kelompok kami ada Bunga Zakiyah Isti, Diva Ataya Khairul Siraju, dan Muhammad Rizki. Yang pertama ada apa itu IIFM? IIFM adalah Badan Penetapan Standar Global Industri Jasa Keuangan Islam atau IFSI yang berfokus pada standarisasi kontrak keuangan dan konfirmasi produk yang sesuai dengan syariah. Lembaga dibentuk berdasarkan kesepakatan pendirian pada tanggal 13 November 2001 dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Agustus 2002 dan berpusat di Bahrain. Peran utama IIFM ialah mendorong perkembangan pasar keuangan syariah internasional, baik pasar primer maupun sekunder antara lain, dalam mengupayakan standarisasi instrumen keuangan syariah, khususnya dari kontrak dan strukturnya menerbitkan sejumlah pedoman serta mendorong kerjasama di antara lembaga keuangan syariah. Adapun peran dari IIFM yang pertama mengembangkan dan mengatur Code of Conduct pasar keuangan syariah internasional. Yang kedua mendorong peran aktif dan kerjasama antara pelaku pasar keuangan syariah. Yang ketiga menciptakan panduan standar bagi pelaku pasar mengenai penerbitan dan pemasaran instrumen pasar keuangan syariah internasional. Berikut anggota dari IIFM. Yang pertama Bank Indonesia, kemudian Labuan Financial Service Authority Malaysia, Authority Monetary Brunei Darussalam, Central Bank of Sudan, Islamic Development Bank atau IDB, State Bank of Pakistan, Credit Agricole CIB, Standard Chartered Sadiq, Kuwait Finance House Bahrain, dan ABC Islamic Bank. Jenis keanggotaan IIFM. Yang pertama, founding member. 6 anggota pendiri IIFM yang merupakan penandatangan perjanjian mendirikan pasar keuangan Islam internasional adalah Bank Sentral Bahrain yang sebelumnya merupakan Badan Moneter Bahrain, kemudian Bank Pembangunan Islam, Bank Negara Malaysia, Bank Indonesia, Bank Sentral Sudan, dan Authority Monetary Brunei Darussalam. Nah, anggota pendiri ini adalah anggota tetap direksi IIFM. Yang kedua, full member. Keanggotaan penuh harus tersedia untuk otoritas pengatur serta lembaga keuangan atau FI yang tertarik dengan layanan keuangan Islam. Nah, anggota penuh akan memenuhi syarat untuk dipilih oleh Dewan Direksi untuk masa jabatan 3 tahun di Dewan IIFM. Yang ketiga ada member. Nah, para anggota berhak dipilih oleh Dewan Direksi untuk menjabat selama 2 tahun di Dewan IIFM. Yang keempat, associate member. Anggota associate tidak memenuhi syarat untuk diwakili di Dewan IIFM, tetapi dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan IIFM lainnya atas undangan. 5. Observer member. Nah, anggota pengamat dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan IIFM atas undangan rapat umum tahunan tetapi tidak memiliki hak suara. Kontribusi Indonesia dalam IIFM. Kontribusi Indonesia dalam IIFM. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri IIFM. Kemudian, Indonesia adalah negara dengan nilai sukuk terbesar yang masih beredar di mana tidak termasuk yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah dalam IIFM Awareness Seminar on Islamic Finance di Jakarta pada bulan November 2019. Kemudian, Bapak M. Anwar Basori merupakan perwakilan Indonesia sebagai salah satu jajaran direktur IIFM. Kontribusi IIFM dalam pembuatan standar internasional. IIFM setidaknya telah mengeluarkan 4 standar internasional. Yang pertama yaitu Hedging Standard, lalu yang kedua Liquidity Management Standard, yang ketiga Sukuk Standard, dan yang keempat adalah Trade Finance Standard. IIFM telah berkontribusi besar dalam sukuk global. Total penerbitan sukuk internasional mencapai 49,427 miliar US dollar pada tahun 2021 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 7,02 miliar US dollar atau meningkat 16,55% dari level tahun 2020 sebesar 42,408 miliar US dollar. Pencapaian 3 terbesar di pasar sukuk internasional pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Saudi Aramco yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 3 miliar US dollar. Lalu yang kedua, Bank Pembangunan Islam
dengan suku keberlanjutan dapat menghimpun dana hingga 2,5 miliar US dollar. Lalu yang ketiga, pemerintah Arab Saudi dengan total 2 miliar US dollar. Selanjutnya, 3 pencapaian terbesar di pasar sukuk domestik pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia dengan total 3,1 miliar US dollar atau 44 triliun rupiah dengan akad sukuk al-ijarah. Lalu yang kedua, pemerintah Malaysia dengan total nilai 1,3 miliar US dollar atau 5,5 Malaysia ringgit dengan akad sukuk al-murabahah. Lalu yang ketiga, ada pemerintah Nigeria dengan total nilai 610 juta US dollar atau sekitar 250 miliar Nigeria dengan akad sukuk al-ijarah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.